Oke, jadi ini kita di minggu pertama. Kalian sebagai kelas 10. Untuk materi hari ini adalah moderasi beragama. Ada yang tahu apa itu moderasi beragama? Oke, jadi moderasi beragama adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan toleransi dalam praktik keagamaan serta mengurangi konflik antar keyakinan. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak ya, ada banyak perbedaan keyakinan yang ada di Indonesia. Nah, pasti kan ada kemungkinan konflik-konflik yang mungkin terjadi. Nah, ini melibatkan sikap terbuka, sikap saling menghargai, dan usaha untuk mencegah sikap intoleransi dalam konteks keagamaan. Moderasi beragama juga mendorong komunikasi antar umat beragama dan pemahaman bersama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar moderasi beragama. Yang pertama ada adil, yang berarti memberikan hak dan tanggung jawab yang setara kepada semua kelompok agama. Ini berarti kita memberikan perlakuan yang adil terhadap semua kelompok agama dan menghindari diskriminasi. Yang kedua, ada prinsip berimbang yang mencerminkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan hak-hak individu dengan kepentingan umum serta harmoni sosial. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang inklusif dan toleran dalam masyarakat. Yang selanjutnya, posisi moderasi beragama di antara ideologi dan radikalisme dan liberalisme. Nah, di Indonesia sendiri kan ada beragam macam suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, itu diperlukan penguatan moderasi beragama untuk mencegah perkembangan gerakan radikalisme dan fundamentalisme. Gerakan radikalisme dan fundamentalisme itu menekankan dimensi politik gerakan Islam ketimbang aspek keagamaannya. Jadi moderasi yang dimasukkan di sini itu menekankan pada pemahaman keagamaan yang diekspresikan oleh masing-masing pemeluknya. Jadi agama dan paham keagamaan perlu dipahami secara berbeda dan proporsional. Oke, selanjutnya ada praktek moderasi beragama. Yang pertama, ada penguatan sikap, cara pandang, dan praktik keagamaan dalam tatanan individu, keluarga, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada penguatan harmonisasi kehidupan beragama. Yang ketiga, ada penguatan relasi agama dan budaya. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas layanan di kehidupan beragama. Peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama ini dapat dilakukan melalui edukasi yang inklusif, fasilitas ibadah yang memadai, dan komunikasi antar umat beragama untuk menyampaikan pemahaman mengenai moderasi beragama dan sikap toleransi. Selanjutnya, yang terakhir ada indikator moderasi beragama yang digunakan ada 4 hal, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan, yang kedua ada toleransi, yang ketiga ada anti kekerasan, dan yang terakhir ada akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dilakukan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Nah, kerentanan ini perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Oke, sekian dari materi hari ini. Saya lanjutkan ke Mbak Miss Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Masih semangat kan untuk belajar hari ini?
Alhamdulillah. Mari. Oke, setelah tadi belajar tentang moderasi beragama, kita akan belajar tentang recount text. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu recount text? Yang benar. Ya, recount text adalah suatu teks yang menceritakan kembali sebuah cerita ataupun peristiwa dan kejadian di masa lampau. Kemudian, udah pada paham? Pengertiannya maksudnya, Anda tahu pengertian recount text? Ya. Kemudian ada fungsi dari recount text. Yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi pengalaman yang dialami langsung oleh penulis. Dan yang kedua yaitu fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu ataupun pencapaian yang dia raih di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengurutkan waktu kejadian di masa lampau. Next yaitu ada struktur of recount text. Ada apa saja sih struktur dari recount text itu? Ada yang tahu? Itu di papan tulis. Iya, ada 3 yaitu orientation, series of event, reorientation. Nah, sebentar saya. Orientation yaitu biasanya menjelaskan tentang siapa yang terlibat di dalam cerita, kapan, di mana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, dan yang kedua yaitu event, yaitu biasanya menjelaskan apa yang terjadi di dalam cerita, inti isi. Dan yang ketiga yaitu reorientation, yaitu bagian dari kesimpulan cerita bagian akhir. Terkadang reorientation itu ada termasuk di dalam reorientation, ada juga tidak, pilihan tergantung teksnya. Kemudian ada contoh example of recount text. Mari kita menganalisis bersama-sama mana yang orientation, mana yang event, dan mana yang reorientation. Tadi kan kita sudah belajar pengertiannya dan nah yang termasuk orientation itu yang mana? Sampai ya, pintar. Terus yang event dari paragraf berapa sampai ke paragraf? Sampai enggak deh. Sampai mana? Enggak, masih ada lagi. Masih ada lagi, Bu. Sampai mana ya? Sampai in the United Nations sampai Indonesia. Nah, ini. Dan yang selanjutnya itu bagian dari reorientation. Ya, ada yang paham? Apakah masih ada yang diulang atau kurang paham? Paham? Alhamdulillah. Selanjutnya akan selanjutnya ada game dan teks tertulis. Kalian membuat apa kalimat recount text? Membuat recount text. Sekarang kan sebentar. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai moderasi beragama. Kalian sudah mendapat materi tentang moderasi beragama dan juga
recount text. Kalian kan sudah kelas 10 ya. Kan Masya Allah kan sudah pintar sekali apalagi kelas ini ya. Jadi tugasnya bisa, kan belum dicoba. Bisa. Saya minta kalian membuat paragraf recount text mengenai pengalaman kalian yang berhubungan dengan moderasi beragama atau toleransi. Toleransi. Mungkin dulu pernah ada teman yang berbeda agama atau tetangga yang berbeda agama. Intinya saya minta kalian membuat satu paragraf recount text mengenai toleransi beragama, entah itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau ya pernah punya teman dekat berbeda agama juga boleh, silakan. 5 menit. Individu. Langsung saya bagi kelompok ya untuk menentukan siapa yang nanti speaking di depan. Dari Mbak Firdaziana sampai ke Mbak Neha, Dina sampai Mas Irfan ke belakang, terus sisanya Mas Zaki sampai pojok sana. Sekarang saya minta kalian berdiri. Sebelum itu saya minta kalian pegang ballpoint. Benda apapun yang kecil. Silakan melingkar sesuai kelompoknya. Berdiri melingkar sesuai kelompoknya. Taruh satu kursi di tengah-tengah kalian. Taruh ballpoint atau barang yang kalian pegang di kursi tersebut, di kursi yang ada di depan kalian. Ayo melingkar, cepat, terus ditunggu nih. Berdiri, instruksinya berdiri. Kelompokmu tuh kono. Silakan melingkar, taruh satu kursi di tengah. Ballpoint yang kalian pegang taruh di kursi tersebut. Sudah semuanya? Jipo barang si cinta sing gak ono sembarang. Jipo sisi. Sekarang instruksinya, ketika saya bilang clap, kalian tepuk tangan. Ketika saya bilang boom, tepuk paha kalian. Ketika saya bilang pen, ambil satu barang di situ. Satu orang yang tidak dapat barang sama sekali dari kursi yang ada di depan, yang maju. Oke. Jadi tolong sesuaikan jumlah barang yang ada di kursi kalian sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Sudah? Berapa orang?
Berapa orang? Ingat-ingat instruksinya. Oke, semuanya lihat depan. Kita latihan dulu ya. Siap, mulai, clap. Ulangi, clap. Clap. Boom. Kalau boom tepuk apa? Kalau boom tepuk paha. Kita ulangi lagi. Oke, fokus, semuanya fokus. Kita ulangi lagi. Clap. Clap. Tangannya. Ayo. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Clap. Pen. Oke, siapa yang nggak dapat? Siapa yang tidak dapat? Yang nggak dapat maju sekarang. Oke. Yang dapat maju ke depan. Ayo. Maju. Sehingga dapat siapa? Kurang kok. Sehingga dapat ayo kurang 6 menit dulu, kurang 6 menit. Siapa sing gak tau? Sing gak dapat ayo maju cepet yuk. Aku tapi sudah ribet ya. Gak apa-apa, cepet maju. Woi. Siapa? Ayo siapa yang maju? Woi, ngapa maju? Silakan. Siapa dulu yang mau membacakan? Ya, gak apa. Gak baca. Baca yuk. Ayo. Last summer, I attended a multicultural religious event in my city, providing first-hand experience on the theme of interfaith tolerance. This vibrant festival showcased a variety of religious practices, from temple and mosque. Sudah? Okay. Silakan siapa selanjutnya? When I was in elementary school, especially grade 4, I have two friends in the classroom who have different religion from me, namely Christian. Even so, I and other friends don't differentiate it between them at all. We still play and learn together. Yang terakhir Bener. When I was in junior high school, I met who were Christians. They are funny, humorous people that sometimes is serious. However, they still have limitations in this regard. For example, when we receive praise, such as they listen to us and do not bother us to them. Even one of my non-Muslim friends memorized the Al-Fatihah letter because his grandparents were Muslim. Oke, thank you for our friends yang sudah maju ke depan. Sebenarnya harusnya kita masih ada satu permainan lagi dan ada analisis dari apa yang telah dipresentasikan teman-teman. Namun sepertinya cukup di sini. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Silakan dikasih. Enggak.
Enggak. Ini double tapi. Kalian dulu saya komentari. Oke. Ya.